Apa saja fasilitas gratis selama karantina? Yaitu makan dan minum 3 kali sehari, pagi, siang, sore, untuk dewasa maupun anak-anak. Eee, Lauknya standar, ikan, ayam, seperti itu. Terus ada buahnya juga dan air mineral. Di hotel tuh akan ada tersedia water boiler untuk merebus air, kalau kita mau minum kopi atau minum teh dan lain-lain. Dan air mineral ini bisa minta refill ke housekeeping, telepon housekeeping aja. Kalau mau refill kopi ataupun air mineral, kayaknya air mineralnya dibatasi, kayaknya dua botol aja. Kemudian saat kita menerima makanan atau barang dari luar, pintu kita akan diketuk oleh staff, atau jika hotel yang menyediakan meja atau kursi, itu nanti akan ditaruh di sana. Kemudian untuk laundry itu juga gratis dan dibatasi sekitar 5 helai pakaian per hari. Kebijakan tiap hotel tuh beda-beda, jadi silakan tanya ke staff apa aja pakaian yang boleh di laundry. Contoh, misalnya sebaiknya itu kita laundry tiap hari. Karena nggak boleh ditumpuk, karena memang per hari itu batasnya 5, jadi kalau lebih dari 5 itu akan dikenakan cas gitu. Dan pick up laundry itu biasanya pagi hari dan selesai di hari berikutnya, dan kalau cepat kadang bisa selesai sore hari. Kemudian saat di hotel itu kita sama sekali nggak boleh keluar kamar kecuali pas kita dipanggil tes PCR 2 kali. Alasannya itu karena hotel di tempat karantina ini masih terbuka untuk tamu umum yang ibaratnya bebas COVID atau negatif COVID. Jadi seandainya orang-orang yang baru datang dari luar negeri ini ada yang kena COVID, jadi itu bisa membahayakan yang tamu yang lain. Jadi memang peraturannya udah ketat banget. Dulu sih saya dengar di Wisma Atlet itu masih boleh jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau sekarang sih kayaknya lebih ketat karena sudah di hotel swasta gitu karantinanya. Kemudian kalau pesan makanan atau GoFood atau GoMart dari luar gitu boleh sih seharusnya, tapi nanti dicek lagi sama staf hotel, dan juga biasanya kalau memang kita nggak boleh keluar kamar itu nanti oleh bellboy atau staf di hotel itu akan diantarkan ke kamar kita. Jadi jangan lupa cantumkan nomor kamar saat kita pesan. Kemudian saya punya beberapa tips agar perjalanan Anda lebih lancar. Pertama itu penting banget untuk mengunduh aplikasi e-hack sebelum kita berangkat. Karena saya udah mendengar beberapa kali pengalaman teman-teman yang udah pulang, katanya, dan saya mengalami sendiri juga, kayaknya sih aplikasi e-hack ini nggak terlalu stabil untuk iPhone, karena sering error, nggak bisa di-approve gitu saat kita mendaftar. Jadinya kemarin tuh karena saya punya satu HP lagi yang Android, jadinya nggak ada masalah. Sebaiknya sih setelah daftar itu di-screenshot barcode-nya ataupun info-infonya, karena ada yang bilang datanya tiba-tiba hilang. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi aplikasi ini hanya berfungsi kalau ada internet. Jadi kalau nggak ada internet, pas kita buka app-nya itu jadi seperti kelihatan nggak terdaftar gitu. Tapi kalau pas connect internet lagi, itu akan terdaftar. Datanya masih ada. Dan saat di hotel itu, e-hack kita itu nantinya kita akan buat e-hack domestik lagi ya untuk tanggal kita check out. Dan saat kita buatnya itu kita pas hari pertama registrasi dan pas baru datang di hotel itu, nanti kita tinggal connect ke
ke WiFi di hotel. Jadi bagi yang nggak punya nomor lokal nggak usah khawatir karena tetap bisa daftar lewat WiFi. Nah, jika HP Anda tidak mendukung, sebenarnya ada beberapa cara, yaitu yang pertama bisa daftar dan login via website. Nah, berikut ini ada linknya. Jadi setelah kita daftar via website itu sebaiknya di print. Nanti saat di print ini ada data-datanya plus ada barcode-nya. Dan barcode-nya itu akan tetap bisa di-scan walaupun di kertas ya. Ikuti aja langkah-langkah yang di dalam link tersebut, lalu klik get started. Cara kedua adalah kalau kita traveling dengan teman, sebenarnya aplikasi eHack ini bisa untuk meregistrasi beberapa pendaftaran. Jadi kalau misalnya teman kita minta tolong untuk didaftarkan di HP kita, itu tetap bisa, tapi harus intinya kalau kita lagi ngantri itu berarti intinya kita harus dekatan sama orang tersebut gitu. Jadi sekalian gitu scan-nya beberapa kali. Kayaknya boleh dan ada teman-teman yang udah ngomongin kalau itu pengalaman mereka saat teman yang ngebantuin gitu. Kemudian penting banget punya pena sendiri ya, karena ya kita akan diserahkan sekitar 3 atau 4 formulir yang harus diisi. Kalau nggak bawa pena, ya kita nggak usah ngarepin akan dipinjemin orang lain kan. Karena kan ini lagi masa pandemi, sebaiknya itu minimalisir kontak dengan benda-benda yang sudah dipegang sama orang lain gitu. Jadi kita juga harus bijak dan harus mandiri gitu. Kemudian mengisi form e-hack di bandara itu antriannya lebih panjang. Yang saya bilang tadi ada antrian e-hack dan antrian non e-hack. Sebaiknya sih lewat aplikasi ya atau daftar di website lalu di print kayak gitu. Pengalaman saya bawa beberapa tentengan saat di kabin itu ribet banget karena gang pesawat itu kan kecil ya. Kalau punya tentengan 2-3 itu lumayan ribet sih. Dan yang paling parah itu saat baru datang kemudian nenteng-nenteng kanan kiri dan harus nerima formulir, terus jalan lagi, terus ngisi lagi. Jadi itu tuh ribet banget. Jadi sebaiknya teman-teman itu pakai nge-packingnya itu ringkes aja, satu koper sama satu backpack aja kayak gitu. Nggak usah ada tentengan yang lain. Sisanya masukin bagasi aja. Kemudian kalau keluar pesawat itu nggak bisa rebutan ya, karena kan udah dipersilakan keluar setiap baris, jadi tenang aja. Kemudian saat kita baru turun dari pesawat itu tugasnya itu beneran nungguin sampai penumpang terakhir. Jadi mau kita sampai duluan juga kita akan nunggu penumpang yang akhir kayak gitu. Paling yang bisa kita lakukan selama kita nunggu sampai penumpang yang akhir keluar itu kita bisa mulai ngisi form hasil pemeriksaan kesehatan. Kemudian hotelnya itu udah diatur, jadi setiap penumpang dari pesawat yang sama itu akan diarahkan ke satu hotel. Boarding pass-nya disimpan baik-baik, kemudian bawa KTP ataupun student card bagi pelajar dan mahasiswa, serta dokumen yang relevan bagi pekerja, misalnya kontrak kerja untuk pekerja migran Indonesia. Kalau sekarang itu sebenarnya ini adalah persyaratan untuk gratis karantina, karena dulu saya dengar kalau nggak ada kontrak kerja ataupun student card ini akan dipersulit gitu, ataupun bagaimana saya kurang mengerti. Tapi sih dari prakteknya karena kita udah udah ibaratnya diwajibkan nandatanganin surat keterangan tidak mampu, sepertinya kontrak ini menjadi kurang relevan ya. Tapi saya nggak ngobrol dengan orang-orang yang lain, tapi mungkin juga kontrak kerjanya diminta. Jadi menurut saya sih tetap dibawa aja untuk jaga-jaga. Nah, kemudian karena harus ada sistem social distancing di dalam bandara itu, jadinya kemarin itu di boarding pass saya di dekat
nomor kursi itu ada tulisan semacam zona gitu, 1, 2, ataupun 3, 4, seperti itu. Jadi kalau di zona 1 itu saat Anda dipanggil untuk boarding, misalnya Anda dapat zona 3, terus Anda udah maju duluan, dan itu nggak boleh. Jadi yang nanti ada di pengumuman, diumumin gitu kok, kayak misalnya sekarang adalah waktu boardingnya untuk yang di zona 1 dan zona 2, jadi Anda boleh maju, yang lainnya harus nunggu, kayak gitu. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul mengenai kepulangan WNI ke Indonesia pada saat pandemi. Apakah kita boleh karantina di rumah? Jawabannya itu enggak, karena WNI itu wajib karantina di hotel yang telah disediakan pemerintah dan mengikuti 2 kali tes PCR. Masa berlaku regulasi ini untuk saat ini yaitu dari 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Peraturan ini biasanya diupdate setelah 2 minggu, dan kalau nggak ada perubahan, cuma masa berlakunya aja diperpanjang. Untuk peraturan-peraturan yang terbaru silakan dicek di https://covid19.go.id. Karantinanya bayar berapa atau berapa lama? Peraturan baru telah menegaskan bahwa biaya hotel ditanggung pemerintah bagi WNI dalam kurung TKI, TKW, pekerja migran Indonesia, pelajar, mahasiswa. Peraturan lama mewajibkan WNI yang kembali dari liburan untuk membayar. Namun karena ini tidak murah, karena kan karantina yang sebelumnya itu selama 10 hari. Misalnya kalau hotel tuh 800.000 per hari, jadi 10 hari 8 juta, dan itu tuh banyak yang protes. Maksudnya kan orang-orang Indonesia yang jalan-jalan ke luar negeri juga mungkin kan maunya tuh hemat ya, tapi kenapa pulang-pulang harus bayar 8 juta itu kan jadinya dianggap mahal banget. Akhirnya ada opsi untuk mengisi form surat keterangan tidak mampu dengan membayar ongkos materai. Karantinanya itu 5 hari 6 malam, 5 malam 6 hari. Jadi hari ke-6 itu kita udah check out dan boleh melanjutkan perjalanan jika PCR kita yang 2 kali itu negatif. Hari pertama kedatangan itu termasuk dalam yang 5 malam ini ya. Boleh keluar kamar ataupun pesan GoFood, yang seperti saya bilang tadi peraturannya udah semakin ketat karena kan untuk meminimalisir penularan dan juga untuk mencegah tersebarnya virus corona mutasi yang baru. Jadi kita tuh harus mendekam di kamar terpaksa ya selama 5 hari kecuali saat dipanggil untuk tes PCR. Dan juga karena hotel ini tetap dibuka untuk umum. Kemudian kita biasanya sih boleh pesen GoFood ya, karena pengalaman saya di hotel, di salah satu hotel di daerah Kemayoran itu boleh untuk pesan GoFood dan itu diantarkan ke kamar oleh satpam ataupun oleh staf hotel. Kalau bayarnya itu sebaiknya Anda bayarnya cashless ya, transfer gitu. Karena kalau pakai kontan itu gimana ya caranya? Jadi Anda kasih uangnya terus supir online, ojek online-nya berarti harus nungguin Anda dong, dan juga kan repot gitu, sebaiknya sih bayar online aja.